Pemirsa, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Ya tunjukin aja, nggak apa-apa. Ya tunjukin. Nggak apa. Rumah tempat pembuatan narkoba tembakau gorila di Lampung Tengah digerebek polisi. 1 tersangka ditangkap. Belasan pohon tua dan lapuk di pinggir jalan Sumatera lintas timur Tulang Bawang ditertibkan karena rawan tumbang. Tim investigasi Universitas Lampung menemukan adanya kekerasan fisik pada pendidikan dasar Mahepel hingga menewaskan seorang mahasiswa. Pengusutan kematian mahasiswa Universitas Lampung atau UNILA bernama Muhammad Pratama Wijaya Kusuma yang diduga akibat mendapat perlakuan kekerasan fisik saat mengikuti pendidikan dasar organisasi kampus mahasiswa ekonomi pecinta lingkungan atau Mahepel terus bergulir. Kamis siang, Wakil Rektor UNILA mengumumkan hasil investigasi pada kasus tersebut. Hasil penyelidikan tim investigasi menemukan kebenaran adanya kekerasan fisik pada kegiatan pendidikan dasar atau Diksar Mahepel pada November 2024 lalu hingga mengakibatkan 1 peserta tewas. Terkait kasus tersebut, kini organisasi Mahepel UNILA dibekukan. Pihak UNILA juga menyatakan mendukung polisi mengusut para pelaku. Sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan, tim investigasi menyampaikan rekomendasi sebagai berikut. Pertama, untuk individu pelaku kekerasan, baik senior maupun alumni, dikenakan sanksi etik dan atau hukum, serta pelaporan pidana jika ditemukan unsur penganiayaan yang memenuhi unsur hukum, termasuk larangan keterlibatan alumni dalam aktivitas kemahasiswaan. 2. Untuk organisasi Mahepel, diberlakukan pembekuan dan moratorium aktivitas, serta reformasi struktural dan ideologis total yang akan diawasi langsung oleh tim independen. Akan melakukan 1. Menyerahkan laporan investigasi ini kepada kementerian, pihak kepolisian, dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen transparansi. 2. Mendorong dan memfasilitasi proses hukum yang adil bagi korban maupun pelaku yang terbukti bersalah. Kasus tersebut bermula dari tewasnya korban setelah sempat sakit selama 6 bulan usai mengikuti pendidikan dasar Mahepel UNILA pada November 2024. Penyebab korban meninggal akibat mengalami penggumpalan darah di kepala yang diduga akibat dianiaya. Kasusnya baru mencuat pada Mei 2025 setelah dilaporkan orang tua korban ke polisi. Aris Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Evakuasi nih motor masuk safety tank 2 biji. 2 motor tercemplung ke dalam septic tank atau lubang pembuangan tinja yang berada di bawah lantai dalam rumah warga Kelurahan Adimulyo, Kecamatan Metro Pusat Metro pada Jumat pagi. Korban yang kesulitan mengevakuasi 2 motornya kemudian meminta bantuan petugas damkar. Septic tank tersebut sedalam 4 meter. Menurut petugas, awalnya 2 motor tersebut parkir di salah satu ruangan yang di bawahnya terdapat lubang septic tank. Namun nahas saat mesin motor dipadasi atau dinyalakan pada pagi hari, lantai rumah ambrol dan 2 motor tercemplung ke dalam septic tank. Petugas gabungan Dinas Perdagangan dan Polisi Sabtu siang menyidak stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Serengsem, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Petugas melakukan tera atau mengukur takaran ulang BBM yang dijual oleh SPBU ini. Sidak tersebut menindaklanjuti keluhan banyak warga bahwa takaran BBM yang mereka beli di SPBU ini tidak sesuai.
Keluhan warga yang merasa dicurangi saat membeli BBM di SPBU ini juga direkam dan videonya sempat viral setelah diunggah ke media sosial. Sayangnya, pada sidak ini petugas tidak bisa menera atau mengukur takaran BBM karena mesin dispenser SPBU sedang rusak. Tera takaran ulang BBM akan dilakukan setelah mesin dispenser SPBU diperbaiki. Dua aturan golong itu. Empat aturan. Petugas gabungan Polsek Natar dan Polres Lampung Selatan Senin siang berhasil mengungkap kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap gadis berinisial SS di kebun karet di Kecamatan Natar pada akhir bulan Mei lalu. Setelah sempat buron lebih dari 2 pekan, tersangka berhasil ditangkap dan ditembak kakinya oleh polisi. Tersangka berinisial FS, warga Pringsewu. Saat itu ia berada di Natar, Lampung Selatan karena sedang bersembunyi dari kejaran polisi Pringsewu setelah ditetapkan jadi buronan kasus pencabulan. Tersangka yang bersembunyi di kebun kemudian bertemu korban yang seorang diri sedang bertani. Awalnya tersangka hanya berniat mencuri motor korban, namun terpergok oleh korban. Tersangka kemudian mengikat korban dan memperkosanya, lalu menganiaya korban menggunakan batu dan sabit hingga tewas. Seorang siswi kelas 8 SMA di Lampung Selatan Selasa siang diringkus polisi karena membunuh bayi yang baru ia lahirkan. Tersangka berinisial RD berumur 17 tahun, warga Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap bayi tersebut dilahirkan di kamar mandi rumah tersangka tanpa bantuan persalinan bidan dan dokter. Saat baru dilahirkan, bayi tersebut tidak menangis dan tersangka tidak tahu apakah bayi yang dilahirkannya tersebut dalam kondisi masih hidup atau sudah meninggal. Tersangka yang malu karena bayi tersebut hasil dari hubungan zina, kemudian memasukkan bayi ke dalam plastik dan menguburnya di belakang rumah. Pada kasus tersebut, polisi masih memburu pemuda yang menghamili korban. Belasan anggota sindikat peredaran narkoba antar negara dibongkar Polres Tulang Bawang Barat Rabu siang. Sebanyak 13 tersangka, 1 diantaranya perempuan ditangkap. Mereka diringkus di 3 lokasi, yakni Tulang Bawang Barat, Pelabuhan Muara Tungkal, Jambi, dan Kepulauan Riau. Polisi menyita lebih dari 140 gram sabu-sabu, ponsel, dan beberapa timbangan digital. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap mereka berperan sebagai bandar dan kurir. Narkoba dipasok dari Malaysia yang kemudian diedarkan di Lampung dan Pulau Jawa. Kasus peredaran narkoba tersebut terungkap dari ditangkapnya 2 bandar di Tulang Bawang Barat. Dalam pengembangan lanjutan, kemudian menyeret tersangka lainnya. Kita berusaha orang, kembali karmanya dan kita sendiri. Kondisi satu-satunya pusat penangkaran penyu yang ada di Desa Muara Tembuli, Kecamatan Ngambur, Pesisir Barat, sangat memprihatinkan karena tidak mendapat perhatian pemerintah. Banyak fasilitas pendukung penting yang tidak memadai, bahkan sudah rusak. Misalnya fasilitas penetasan dan pembesaran tukik atau anak penyu yang masih sangat sederhana. Padahal penangkaran penyu itu sudah ada sejak 1995 dan ada 4 jenis yang dilindungi dan diselamatkan, yakni penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, dan penyu belimbing. Meski minim perhatian, pengelola penangkaran penyu tetap berupaya agar hewan purba itu tidak punah. Salah satunya dengan mengedukasi nelayan dan warga tidak memburu penyu dan telurnya. Penyembuhan karena itu dalam keadaan sakit. Jadi kalau memang itu belum sembuh total, makannya belum terlalu banyak, kita itu belum bisa lepaskan. Jadi kalau masyarakat ataupun nelayan menemukan telur penyu di daerah konservasi perairan Ngambur ini, mereka itu menyerahkan ke kelompok dan kita pendam di sini.
Kita selama tahun 2022 kemarin tuh lebih kurang kita tetes itu 800 telur. Ya. Tapi tidak tetes semua 800 telur itu. Seminimal yang netas itu 70%, 30% itu kan netas. Itu penyu apa, Jo? Jumlah penyu di Kabupaten Pesisir Barat ini di daerah konservasi perairan Ngambut ini ada 5. Pertama itu penyu hijau, penyu lekang, penyu sisik, penyu pipi, dan penyu belimbing. Tukik yang cukup dewasa dan sehat akan langsung dilepas liarkan ke habitat di pulau tengah laut yang jarang dijamah manusia. Namun bila ada yang sakit akan dirawat dahulu di lokasi pembesaran supaya tidak mati sehingga pelestarian penyu bisa lebih maksimal. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung untuk hari ini. Saya Fitri Amalia, mewakili redaksi yang bertugas undur diri. Semangat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.